Mourinho raih kemenangan perdana di UCL. McTominay jadi motor gol Napoli sikat Karabakh. City kalah, laga ke-100 Guardiola ternoda. Estevao bawa Chelsea bantai Barca. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Hilal versus Al Shorta di Liga Champions Asia berlangsung di Riyadh. Al Hilal unggul lebih dulu di menit tambahan babak pertama melalui sundulan Marcos Leonardo. 2 menit kemudian, Sergej Milinkovic-Savic mengadakan keunggulan lewat sundulannya yang lepas dari tangkapan kiper. Leonardo menambah gol ketiga di menit ke-72 sebelum Joao Cancelo menutup pesta gol di masa tambahan babak kedua. Hasil ini membuat Al Hilal kukuh di puncak klasemen grup barat dengan 15 poin dari 5 laga, memastikan tiket ke babak 16 besar. Galatasaray menjamu Royal Union Saint-Gilloise di Rams Park dalam laga Liga Champions. Tuan rumah yang datang dengan rekor 33 laga tak terkalahkan di kandang harus menelan kekalahan 0-1. Gol tunggal tercipta pada menit ke-57 melalui Promise David memanfaatkan umpan balik Raul Flores yang diteruskan Adem Zorgane dari sisi kanan. Berkat hasil ini, Galatasaray berada di posisi ke-11 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Union Saint-Gilloise berada di posisi ke-22 dengan 6 poin. Marseille versus Newcastle United bermain di Stade Velodrome. Newcastle sempat unggul lebih dulu pada babak pertama lewat gol awal dari Harvey Barnes. Menit ke-46, Nick Pope membuat blunder. Aubameyang dengan mudah menaklukkan gawang kosong dan menyamakan kedudukan. 4 menit berselang, Aubameyang kembali mencetak gol di dekat tiang dekat, membawa Marseille berbalik unggul 2-1. Berkat hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-8 klasemen Liga Champions dengan 9 poin, sedangkan Marseille berada di posisi ke-19 klasemen dengan 6 poin. Dortmund versus Villarreal di Liga Champions berlangsung di Signal Iduna Park. Tuan rumah membuka skor pada menit ke-45 lewat Serhou Guirassy usai kemelut di kotak penalti. Di awal babak kedua, menit ke-50, Guirassy mengadakan keunggulan Dortmund lewat penalti setelah Yohan Voigt diganjar kartu merah karena handball. Karim Adeyemi menambah gol ketiga pada menit ke-58 melalui kombinasi 1-2 dengan Julian Brandt. Sementara gol penutup datang dari sundulan Svensson di masa injury time, memanfaatkan umpan Pascal Gross. Berkat hasil ini, Dortmund berada di posisi ke-4 klasemen Liga Champions dengan 10 poin, sedangkan Villarreal terbenam di posisi ke-34 dengan 1 poin. Pertandingan Bodo Glimt melawan Juventus di Asmira Stadium. Juventus sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-27 melalui Ole Blomberg memanfaatkan umpan Kasper Hogg. Juventus menyamakan skor pada menit ke-48 lewat Lois Openda yang menuntaskan umpan Kenan Yildiz. Unggul 2-1 didapat Juventus pada menit ke-59 setelah tandukan Weston McKennie menembus gawang Nikita Haikin. Bodo Glimt sempat kembali menyamakan skor melalui penalti Sondre Vet di menit ke-87. Namun, Jonathan David memastikan kemenangan Juventus dengan gol di injury time setelah memanfaatkan bola muntah. Berkat hasil ini, Juventus berada di posisi ke-21 klasemen Liga Champions dengan 6 poin, sedangkan Bodo Glimt tertahan di posisi ke-31 dengan 2 poin. Ajax menjamu Benfica di Johan Cruyff Arena dalam lanjutan Liga Champions. Tim tamu unggul cepat pada menit ke-6 melalui Samuel Dahl yang memanfaatkan bola rebound. Ajax berupaya membalas, namun upaya mereka tak membuahkan gol. Benfica memastikan kemenangan di menit ke-90 melalui Leonardo Barreiro memanfaatkan serangan balik cepat untuk menutup skor menjadi 2-0. Berkat hasil ini, Benfica berada di posisi ke-29 Liga Champions dengan 3 poin, sedangkan Ajax terbenam di posisi ke-36 dengan 0 poin. Benfica akhirnya membuka catatan kemenangan mereka di Liga Champions musim ini setelah menaklukkan Ajax, mengukir hasil impresif di bawah arahan Jose Mourinho. Ini menjadi kemenangan ke-7 Mourinho atas Ajax di kompetisi ini, menjadikannya salah satu pelatih yang paling sukses melawan satu tim tertentu di Liga Champions, hanya di bawah Pep Guardiola 8 kali versus Shakhtar Donetsk dan Carlo Ancelotti 8 kali versus Liverpool. Kemenangan ini membangkitkan harapan Benfica di babak penyisihan grup. Napoli menjamu Karabakh di Stadion Diego Armando Maradona dalam laga Liga Champions Selasa dini hari. Gol pertama tuan rumah tercipta di menit ke-65 lewat sundulan Scott McTominay.
Karabakh sempat menahan gempuran Napoli, namun keunggulan Napoli bertambah di menit ke-79 setelah upaya sundulan terbalik McTominay mengenai Marko Jankovic dan masuk ke gawang sendiri. Berkat hasil ini, Napoli berada di posisi ke-18 klasemen dengan 7 poin, sedangkan Karabakh berada di posisi ke-16 dengan 7 poin. Scott McTominay tampil gemilang saat Napoli mengalahkan Karabakh 2-0 di Liga Champions. Gelandang asal Skotlandia itu mencetak 1 gol, memberikan 1 assist, dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Sejak debutnya di Serie A musim 2024-2025, McTominay menjadi gelandang yang paling banyak terlibat dalam gol dengan 24 kontribusi, 18 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Penampilan ini menegaskan kualitasnya sebagai pemain kunci Napoli setelah tahun lalu ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Manchester City menjamu Bayer Leverkusen di Liga Champions di Etihad Stadium. Leverkusen membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui Alejandro Grimaldo. Memasuki babak kedua, Leverkusen menggadaikan keunggulan pada menit ke-54 lewat sundulan Sik menyambut umpan silang Ibrahim Maza. Masuknya Erling Haaland di menit ke-60 membuat City lebih agresif, namun upaya mereka gagal menembus pertahanan Leverkusen. Berkat hasil ini, Leverkusen berada di posisi ke-13 klasemen dengan 8 poin, sedangkan Manchester City berada di posisi ke-6 klasemen Liga Champions dengan 10 poin. Manchester City tampil mengejutkan dalam beberapa laga terakhir. The Citizen gagal meraih kemenangan saat menjamu Newcastle United di Liga Inggris dan Bayer Leverkusen di Liga Champions 2025-2026. Kekalahan ini menandai 2 dari 4 laga kandang terakhir mereka di Liga Champions, jumlah yang sama dengan 37 pertandingan sebelumnya. Lebih jauh, ini menjadi kekalahan kandang pertama mereka di fase grup Liga Champions dalam 24 laga sejak September 2018 saat menghadapi Lyon. Manchester City gagal meraih kemenangan di laga ke-100 Pep Guardiola sebagai manajer di Liga Champions. Setelah kalah dari Bayer Leverkusen, Guardiola kini tercatat menorehkan 62 kemenangan, 19 imbang, dan 19 kekalahan dengan total 234 gol dicetak dan 113 kebobolan. Dengan pencapaian ini, Guardiola menjadi manajer ketiga yang menangani lebih dari 100 pertandingan Liga Champions atau European Cup untuk klub Inggris, bergabung dengan Alex Ferguson 190 laga dan Arsene Wenger 177 laga. Chelsea menjamu Barcelona di Stamford Bridge. The Blues unggul lebih dulu pada menit ke-27 lewat gol bunuh diri Jules Koundé yang salah mengantisipasi umpan tarik Marco Kurela. Barcelona harus bermain dengan 10 orang setelah Ronald Araujo menerima kartu merah. Di babak kedua, Chelsea menggadaikan keunggulan pada menit ke-55 melalui Estevao membuat skor menjadi 2-0. Gol ketiga tercipta di menit ke-73 lewat Liam Delap yang menyontek umpan tarik Enzo Fernandez. Berkat hasil ini, Chelsea berada di posisi ke-5 klasemen dengan 10 poin, sedangkan Barcelona berada di posisi ke-15 dengan 7 poin. Barcelona harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor 3-0 di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Champions. Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga Blaugrana dari tim Inggris di ajang UCL sejak 2013-2014 setelah 3-1 melawan Manchester City 2016 dan 4-0 dari Liverpool 2019. Selain itu, Barcelona untuk pertama kalinya sejak November 2023 gagal mencetak gol di Liga Champions, mengakhiri catatan produktivitas 22 gol mereka yang merupakan kedua terbaik sepanjang sejarah kompetisi setelah 29 gol pada 2009 sampai 2012. Estevao, penyerang muda asal Brazil, kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol saat Barcelona ditaklukkan timnya di Liga Champions. Pada debut ketiganya di turnamen ini, Estevao menjadi remaja ketiga dalam sejarah yang mampu mencetak gol di masing-masing dari 3 start pertamanya setelah Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Dalam laga ini, ia tercatat 48 sentuhan, menyelesaikan 24 dari 28 operan, menciptakan 2 peluang, dan membuka 1 gol dengan XG 0,14. Marco Kurela tampil dominan dan diganjar gelar Man of the Match setelah berhasil membatasi pergerakan bintang muda Barcelona Lamine Yamal sepanjang pertandingan. Menurut laporan resmi pertandingan, Yamal hanya mampu mencatatkan 1 percobaan ke gawang, menyelesaikan 2 dari 5 dribble, dan kehilangan 21 bola. Sementara itu, Kurela menunjukkan kontrol pertahanan yang kuat dan efektivitas umpan hingga 72% berhasil. Kurela menutup ruang gerak Yamal, membuatnya mengalami salah satu laga terlemah dalam karir mudanya.
FIFA telah memastikan prosedur final draw Piala Dunia 2026 yang akan menentukan komposisi 12 grup dari 48 tim peserta. Undian digelar Jumat 5 Desember dengan tuan rumah Meksiko, Kanada, dan AS otomatis menempati posisi A1, B1, dan D1. 9 tim unggulan lainnya di pot 1 akan ditarik secara acak, sementara 4 tim teratas, Spanyol, Argentina, Prancis, dan Inggris dipastikan tidak bertemu sebelum final. Posisi tim di pot 2-4 mengikuti pola alokasi tertentu dengan aturan konfederasi diterapkan agar setiap grup seimbang. Alan Saint-Maximin menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan tim nasional Haiti menjelang Piala Dunia 2026. Pernyataan itu ia sampaikan lewat akun X pribadinya setelah muncul spekulasi seputar status kelayakannya seperti diberitakan El Guipe. Pemain klub Amerika itu mengaku menghormati pencapaian Haiti yang lolos ke putaran final, namun menepis anggapan bahwa dirinya tengah memproses kepindahan. Ia menjelaskan bahwa hubungan darah Guadeloupe dan Guyana membuat publik berspekulasi, tetapi memastikan tidak ada langkah apapun menuju timnas Haiti. Cristiano Ronaldo dipastikan hanya menerima hukuman 1 pertandingan setelah kartu merah langsung yang ia terima saat Portugal menghadapi Irlandia pada 13 November di Dublin. Menurut penjelasan FIFA, melalui komite disipliner, sanksi tersebut sudah dijalani ketika Portugal menghadapi Armenia. 2 laga tambahan bersifat percobaan, bergantung pada perilakunya ke depan. Keputusan ini membuat Ronaldo tetap bisa tampil pada laga pembuka Portugal di Piala Dunia 2026 selama tidak ada pelanggaran lain. Komisi Disiplin Serie A menjatuhkan larangan 1 pertandingan kepada pelatih Roma Gianpiero Gasperini setelah 2 kartu kuning beruntun akibat protes dalam laga kemenangan 3-1 di markas Cremonese. Selain Gasperini, Broke Norton-Sufi, Genoa, dan Ivan Smolcic, Como juga menerima sanksi serupa. Fiorentina dikenai denda 20.000 euro karena nyanyian diskriminatif yang diarahkan kepada Dusan Vlahovic yang sempat membuat wasit menghentikan pertandingan. Klub tersebut mendapat tambahan denda 10.000 euro akibat pelemparan piro ke area pendukung Juventus. Masa depan Mike Maignan di AC Milan semakin mengarah pada perpisahan musim panas mendatang. Dengan kiper asal Prancis itu diprediksi meninggalkan klub secara bebas transfer setelah kontraknya habis Juli 2026. Negosiasi perpanjangan kontrak terhenti sejak Milan gagal memenuhi janji tambah 5 juta euro menurut laporan Calcio Mercato. Sporting Direktur baru Inglitare masih ingin membuka kembali pembicaraan, namun jarak tuntutan kedua pihak tetap besar. Di lapangan, Maignan jadi kunci Milan, hanya kebobolan 2 gol dalam 6 laga besar. Real Madrid tetap memberikan dukungan penuh kepada Xabi Alonso meski muncul kabar adanya pemecatan di ruang ganti. Menurut laporan Marca, manajemen menilai performa keseluruhan tim masih berada di jalur yang tepat, termasuk capaian 13 kemenangan dari 17 laga. Klub juga menegaskan bahwa Alonso memiliki kewenangan penuh atas keputusan taktis, seperti saat mencadangkan Vinicius Junior melawan LC. Dalam konferensi pers, Alonso menjelaskan bahwa ia baru berbicara dengan Presiden Florentino Perez, menegaskan bahwa kondisi internal tim baik dan terus dibenahi. Dean Huijsen dipastikan melewatkan laga kontra Olympiakos serta duel akhir pekan melawan Girona setelah tes medis menunjukkan adanya cedera quadriceps ringan. Informasi ini disampaikan Marca dalam laporan terbarunya dengan estimasi pemulihan 7-10 hari. Ia juga diragukan tampil saat Real Madrid bertandang ke markas Athletic Bilbao. Situasi ini memperpanjang daftar pemain belakang yang tidak tersedia untuk laga melawan Olympiakos. Marco Asensio menjadi satu-satunya bek tengah yang tersedia. Real Madrid mengumumkan bahwa kiper utama mereka Thibaut Courtois akan absen saat menghadapi Olympiakos di Liga Champions karena gastroenteritis. Dalam pernyataan resmi klub, Courtois didiagnosis mengalami infeksi gastrointestinal virus setelah pemeriksaan medis sehingga tidak ikut perjalanan ke Athena. Kondisinya akan terus dipantau tim medis Madrid. Kehilangan Courtois menjadi pukulan besar bagi Madrid yang sejauh ini menurunkan sang kiper di seluruh 17 laga musim ini. Andriy Lunin kemungkinan akan menggantikan posisinya. Real Madrid dikabarkan tengah bersiap mempercepat pembicaraan dengan Como terkait rencana memulangkan Nico Paz pada musim panas 2026. Laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa klausul buyback sang gelandang senilai 10 juta euro akan aktif pada Juni 2026 dan Madrid ingin mengamankan kesepakatan lebih awal agar tidak muncul tawaran dari klub besar lain. Paz juga disebut ingin kembali ke klub masa kecilnya. Ia diproyeksikan memegang peran penting untuk Argentina pada Piala Dunia tahun depan.
Striker Barcelona, Robert Lewandowski menolak pendekatan Fenerbahce untuk transfer Januari mendatang. Informasi ini disampaikan Florian Plettenberg yang menyebut klub Turki tersebut sudah menghubungi sang penyerang. Namun, ajakan itu tidak mendapat respon positif. Lewandowski disebut ingin tetap membantu Barcelona hingga musim berakhir, meski kontraknya bisa habis pada musim panas mendatang. Pemain berusia 37 tahun itu masih membuka peluang bertahan, bahkan siap menerima peran lebih kecil jika Barcelona merekrut penyerang baru. Di lapangan, Lewandowski masih produktif dengan 8 gol dari 9 laga La Liga musim ini. Liverpool disebut mengagumi Michael Olise dan menjadikannya sebagai target impian di masa depan. Namun, seperti dilaporkan Florian Plettenberg, saat ini klub belum berencana mengajukan tawaran. Olise saat ini bukan target konkret untuk The Reds. Beberapa faktor menjadi penghambat. Pertama, kontrak Olise di Bayern Munchen tidak memiliki klausul pelepasan. Kedua, Bayern tidak terbuka untuk negosiasi. Ketiga, pemain 23 tahun itu sendiri enggan meninggalkan klub Jerman tersebut. Liverpool, meski tertarik, harus mencari alternatif lain untuk memperkuat lini serangnya. Manchester United dilaporkan mempercepat pembicaraan dengan Federasi Nasional terkait tanggal pelepasan Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Nusair Mazraoui untuk Piala Afrika 2025. Ketiganya tampil cukup baik di tengah permainan The Red Devils yang mengecewakan, tetapi berpotensi absen hingga 8 laga Liga Inggris dan putaran ketiga Piala FA jika Kamerun, Pantai Gading, atau tuan rumah Maroko lolos ke final pada 18 Januari. United kini berupaya menjaga ketiga pemain tetap tersedia untuk laga kandang melawan Bournemouth pada 15 Desember sambil menunggu keputusan federasi masing-masing. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.